Pasar Triwindu merupakan pasar yang dibangun pada masa kepemimpinan KGPAA Mangkunegoro IV sebagai hadiah peringatan kenaikan tahta ke-24 tahun dari para Sentana Dalem Mangkunegaran pada tahun 1939. Barang-barang antik, pasar antik apa nih? Triwindu ya? Nama Triwindu sendiri berasal dari kata tiga windu yang mempunyai arti 24 tahun. Pasar ini awalnya hanya berupa bangunan dengan meja-meja sederhana yang menjual kue-kue tradisional, pakaian, majalah, ataupun koran. Seiring berjalannya waktu, Pasar Triwindu mengalami perkembangan bangunan dan barang yang dijualnya. Terbaru di tahun 2008, pasar ini mengalami pemugaran dari pasar berlantai 1 menjadi bertingkat 2 dan perubahan arsitektur mengikuti arsitektur kota Solo. Hari ini, Pasar Triwindu dikenal sebagai pusat perbelanjaan barang antik dengan banyak spot foto menarik di dalamnya. Peran pasar barang antik yang dirasa bukan sebagai konsumsi utama masyarakat ini ada pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, karena keadaan ekonomi yang sulit, banyak bangsawan yang menjual benda-benda antik dan koleksi seni mereka di sini untuk menghidupi diri. Sehingga Pasar Triwindu menjadi salah satu pasar terpenting di Solo pada masa itu. Bagi banyak pedagang di sana, Pasar Triwindu sudah seperti rumah sendiri. Jarang ada pedagang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari tempat berjualan di Pasar Triwindu akan diwariskan sang pedagang ke anak dan cucunya, yang kemudian mengambil alih bisnis barang antik keluarga. Pada Juli 2008 lalu, pasar ini dipugar mengikuti arsitektur di sekitar Solo. Lahan berjualan yang tadinya hanya satu lantai sekarang dibangun bertingkat 2 oleh pemerintah Solo, sehingga para pedagang yang tadinya berhimpit-himpitan mendapatkan tempat yang lebih luas dan nyaman untuk berjualan. Mengikuti peremajaan tersebut, nama pasar ini sempat berubah menjadi Pasar Windu Jenar. Walaupun akhirnya di tahun 2011 pasar kecil ini kembali ke nama syarat makna yang diberikan pada saat lahirnya, Triwindu. Pasar Triwindu terkenal sebagai pasar yang menawarkan banyak barang-barang antik. Bagi kamu yang gemar untuk mengoleksi barang antik, maka pasar ini adalah surganya. Mulai dari kain batik kuno, lukisan, uang dan koin kuno, ornamen yang wayang di papan kayu antik, serta onderdil otomotif yang sudah langka. Hal yang menjadi keunikan dari pasar ini adalah kamu bisa memakai sistem barter dengan menukarkan barang antik yang kamu miliki dengan barang yang kamu inginkan sesuai dengan kesepakatan. Guys, lagi di pasar Triwindu. Dijual-jual barang-barang antik. Bagus-bagus juga guys. Ayo guys, kita keliling-keliling. Selamat datang di Tumurun Museum. Solo memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Tumurun Private Museum. Ada daya tarik tersendiri dari museum ini, sehingga banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang datang berkunjung. Kata tumurun memiliki arti turun-temurun, yang berarti mewariskan suatu hal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedikit informasi, Tumurun Private Museum merupakan museum pribadi milik keluarga H.M. Lukminto, yakni pendiri dari PT Sristex. Udah deh. Tujuan dari dibangunnya Tumurun Private Museum adalah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan seni di Solo dan sekitarnya. Lalu, museum ini diharapkan dapat menciptakan diskusi antara seni Indonesia dan internasional sekaligus menjembatani kesenjangan antara generasi yang berbeda. Ketika berkunjung ke museum ini, akan disuguhkan berbagai instalasi seni yang memukau,
Selain itu, ada juga seni kontemporer, lukisan, hingga mobil antik. Banyak masyarakat yang datang ke Tumurun Private Museum untuk berfoto-foto, sebab instalasi seni yang dipajang terlihat estetik dan instagramable, sehingga cocok untuk diunggah ke media sosial. Ada banyak karya seni hasil maestro terkenal yang dipajang di Tumurun Private Museum, diantaranya Basuki Abdullah, Raden Saleh, Hendra Gunawan, Avandi, hingga Eko Nugroho. Museum Tumurun juga menyelenggarakan pameran khusus sebanyak 2 kali dalam setahun yang menampilkan karya seniman dari seluruh dunia. Pameran tersebut bertujuan untuk menarik masyarakat sekaligus menambah wawasan tentang seni. Didirikan pada tahun 2018, Tumurun Private Museum berada di garis depan dalam mendukung dunia seni Indonesia yang tengah berkembang pesat. Terletak di jantung kota Surakarta, museum ini didirikan dengan tujuan untuk mengoleksi, merawat, memamerkan, dan mengedukasi masyarakat mengenai seni modern dan kontemporer, baik dari Indonesia maupun mancanegara, dengan penekanan pada dialog artistik global. Nama Tumurun berasal dari ungkapan Jawa turun-temurun, yang berarti warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Makna inilah yang menjadi inti dari prinsip dasar pendirian museum ini, yakni menumbuhkan warisan seni untuk generasi masa depan. Jika kamu sedang berada di kota Solo, Tumurun Private Museum adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Museum ini dikenal sebagai salah satu galeri seni paling eksklusif di Indonesia, dengan koleksi yang luar biasa dan nuansa modern yang elegan. Museum ini menyimpan berbagai koleksi seni modern dan kontemporer karya seniman ternama Indonesia maupun mancanegara. Semuanya dirawat dengan sangat baik dan memiliki nilai sejarah serta artistik tinggi. Tumurun Private Museum Solo beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 2 atau 4 Surakarta, Jawa Tengah. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau dari pusat kota Solo, menjadikannya tempat ideal untuk wisata edukatif sekaligus inspiratif. Salah satu pesona utama Tumurun Private Museum Solo terletak pada koleksi seni bernilai tinggi yang dipamerkan di dalamnya. Museum ini menyuguhkan pengalaman visual yang memikat melalui beragam karya seni modern dan kontemporer, menjadikannya destinasi wajib bagi para pecinta seni di Indonesia. Oke, sekarang gue lagi ada di Tumurun Museum. Ini gue baru pertama kali juga ke sini dengan harga tiket satu tiket 25.000. Tempatnya bagus guys. Lumayan besar tempatnya tapi banyak space foto, jadi bagus guys. Setiap ruang di museum ini memancarkan keindahan dan makna yang mendalam, sehingga mampu membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus apresiasi terhadap seni. Keberagaman koleksi inilah yang membuat Tumurun Private Museum Solo begitu istimewa. Perpaduan antara karya klasik dan modern yang ditata dengan penuh estetika menjadikan museum ini bukan sekedar tempat menyimpan karya seni, melainkan ruang inspiratif yang mempertemukan warisan budaya dengan semangat kreatif generasi masa kini. Museum private ini memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan seni modern dan kontemporer melalui eksplorasi ide lintas budaya dan wilayah, melalui program kuratoria, riset, dan kegiatan outreach. Sambil tetap berpijak pada akar budaya Indonesia, koleksi museum yang luas ini bertujuan menjadi sumber daya yang kaya wawasan dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk generasi mendatang. Oke guys, thank you ya yang udah nonton vlog gue di hari pertama di kota Solo. Wah, temen-temen
kalau ada waktu liburan ke kota Solo aja. Wisatanya deket-deket, jadi enak. Jadi loncat-loncatnya enak. Thank you ya guys. Bye bye guys. Ada souvenirnya juga guys. Di sini tuh ada jualan baju-baju, ada jualan tumbler, tas, jam tangan, ada juga jualan buku-buku, ada tote bag juga.